Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan Ibu dan Bapak rahimakumullah. Malam ini masih dalam bab keutamaan zakat dan sedekah pada hadis nomor urut yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. As-sa'i 'alal armalati wal miskin, mengusahakan jalan kata Nabi, mencarikan jalan keluar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menolong alal armalati, para janda, wal miskin, dan orang-orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah. Nilai pahalanya kata Nabi tiga, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Pertama, kal mujahidi fi sabilillah, bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kal qaimi la yaftar, dan bagaikan orang yang bangun di tengah malam, qiyamul lail, salat sunat tahajud dia, la yaftar, dan dia tidak mengenal lelah sama sekali. Wa qasaim, dan bagaikan orang yang berpuasa, la yuftir, dan dia tidak berbuka sama sekali. Ibu dan Bapak rahimakumullah, ketika terjadi kesulitan, terkadang kita tak bisa membantu, dipakai uang pribadi, jangankan untuk menolong orang, badan surang pun tak terselamatkan. Tapi apakah berhenti kita mencarikan jalan? Tidak. Telpon sianu, telpon orang kaya, telpon orang berpangkat, telpon orang berjabatan, telpon mereka yang bisa menolong. Maka segala daya upaya mencarikan jalan keluar, mencarikan pertolongan, hingga kemudian mudah kehidupan para janda, mudah kehidupan orang-orang miskin, maka nilai pahalanya kata Nabi tiga, seperti jihad fisabilillah, seperti tahajud tengah malam, qiyamul lail, dan tidak mengenal kata lelah, dan yang ketiga bagaikan orang yang berpuasa dan dia tidak lagi berbuka. Begitulah hebatnya mencari jalan keluar untuk menolong orang. Sekarang Ibu dan Bapak, salah satu yang punah dalam kehidupan hari ini, kalaupun tak punah mendekati punah, yakni kepedulian. Susah pun orang selagi bukan itu kita, susah pun orang selagi bukan anak kita, susah pun orang selagi bukan qarib kerabat kita. Banyak orang hari ini tak peduli. Maka saya termasuk orang, Ibu dan Bapak rahimakumullah, gregetan saya menengok orang-orang yang mohon maaf. Pesta di sini, yang dihambat jalan-jalan di sini, mohon maaf, dapat amplop di sini, giliran membagikan zakat ke kampung halaman. Kalau sakit yang menengok orang sini, yang menjenguk dia ke rumah sakit orang sini. Kalau dia mati yang menyolatkan dia orang sini, yang memasang tenda dia orang sini, yang menghantarkan dia ke kuburan orang sini, lalu dia dikuburkan di tanah sini, lalu membagikan harta ke kampung halaman. Saya tak habis pikir macam mana logika orang itu. Beruntunglah di Al-Firdaus mungkin tak ada orang macam ni. Kalau di tempat lain banyak, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang Mekah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, mencari uang di Madinah. Bayar zakatnya di mana? Di Madinah. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, orang mana dia Pak Ustaz? Orang Mekah. Cari duitnya di mana Pak Ustaz? Di Madinah. Bayar zakatnya di mana? Ya di Madinah. Disitulah tepatnya kalimat, di ma bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kau ndak mencari piti di siko, membagi entah ke mana. Lalu pandai lo mengecek, di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tak apa dipijaknya, tak apa dijunjungnya. Yang dipijak aspal oleh mobil dia, nih jalan nih,
Kalau tak jalan ni jalan tu. Yang menengok dia datang beralik, yang menolong dia mulai memasak sampai menunggu tamu, mulai Pak RW yang terlibat sampai pemuda masjid memparkir. Seluruhnya orang sini. Tiba-tiba membagi harta benda ke kampung halaman. Kadang kalau kita bilang, ya macam mana lagi Pak Ustaz? Siko banyak orang berzakat Pak Ustaz. Kalau siko banyak orang berzakat, berarti orang susah siko, orang lain menyelesaikan. Dan inyo tak juga menyelesaikan. Tolonglah masyarakat ni. Boleh dibawa ke kampung sebagian Pak Ustaz? Boleh, tapi janganlah semuanya. Kalau semuanya engkau bawa ke kampung halamanmu, lalu kalau engkau mati, di mana engkau dikuburkan? Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, ini mulai zakat mal ke kampung, zakat fitrah ke kampung, kurban ke kampung, akikah anak ke kampung. Kalau kurban dia ke kampung, tentu dia ditanya oleh orang kampung dia, Bu Hajah berkurban ke kampung, lai Bu Hajah dapat daging kurban. Jan cameh orang Al-Firdaus kan banyak berkurban kata dia. Bisa dia tu. Kurban dia dikasihnya ke orang, kasih orang dia yang mengameh kan. Berani dia mengambil daging kurban orang, dia tak ikut berkurban padahal duit dia banyak. Kalau orang-orang yang memang tak mampu menerima daging kurban, itu hak mereka. Tapi kalau kita mampu, kita hantarkan kita hantarkan kurban ke tempat yang jauh, lalu kita pula yang duluan menerima kurban orang dekat sini, di mana marwah diri kita? Tapi macam manalah hidup ni memang Bapak Ibu rahimakumullah. Banyak orang menganggap Pekanbaru ini bukan kampung halaman dia. Karena di mana tempat bertumpah darah dia hitung, tempat dia mati tak dihitung dia. Kalau tempat bertumpah darah dihitung, tempat mati dihitung juga. Makanya baiklah dengan orang kampung halaman, baik juga dengan warga tetangga masyarakat sekitar. Ada orang susah, tolong mereka. Paling tidak zakat fitrah tu janganlah dibawa kemana-mana. Zakat fitrah tu cuma 37.000. Kalau zakat fitrah 37.000 tu dibawa juga kemana-mana, lalu apa pertolongan kita untuk orang-orang sekitar kita? Banyak orang-orang janda yang dulu suaminya yang mencari nafkah, semenjak suaminya wafat tak ada lagi tulang punggung keluarga. Banyak orang-orang miskin, kalau ndak kita tolong tah macam mana nasib makan mereka. Kita kalau ngasih duit langsung tak bisa, tapi zakat ini kan wajib. Zakat ini kasihlah buat mereka. Itulah kata Nabi, siapa yang mencarikan jalan, itu masih duit dia. Kalau sedangkan tak duit kita juga ada, kita carikan juga jalan keluar dia. Jadi jangan sampai ada orang miskin tak makan di sekitar kita. Karena kata Nabi SAW, kalian tak disebut beriman bila kalian tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga kalian, kata Nabi, dalam keadaan lapar. Jangan sampai terjadi. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jangan sampai orang-orang dalam keadaan lapar di sekitar kita. Itu hadis yang kelima. Kita lanjutkan hadis yang keenam. Qala rajulun, bertanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra, kapan sedekah itu paling besar pahalanya? Qala, Nabi pun bersabda, anta sadaqah, bersedekahlah engkau, wa anta sahihun, dikala badanmu sehat. Jadi sebaik-baik sedekah dikala badan kita sehat. Yang kedua, syahihun, dikala kebutuhanmu sedang banyak-banyaknya. Takhshal faqra, di saat engkau sedang takut mengalami kefakiran. Wa ta'mulul ghina, yang keempat, engkau sedang harap hidupmu nak kaya. La tumhil,
Jangan engkau tunda-tunda sedekahmu kata Nabi, hatta idza balagatil hulqum, hingga bila nyawamu telah masuk ke dalam tenggorokan, kulta, saat itu engkau akan berkata, li fulanin kadza, untuk si anu sekian, wa li fulanin kadza, untuk si anu sekian, untuk Masjid Al-Firdaus sekian, untuk Masjid Masyitah sekian, untuk Masjid An-Najah sekian, untuk Masjid Nurul Iman sekian, Rahmatullah sekian, Masjid, itulah ibu dan bapa rahimakumullah. Jadi manusia ini akan menjadi ahli sedekah. Kapan Pak Ustaz? Nanti waktu sakaratul maut. Kalau belum dia sakaratul maut, payah nyuruh dia bersedekah. Tapi kalau sudah sakaratul maut, dia barulah dia nak bersedekah. Kasih si anu sekian, kasih si anu sekian. Sekarang apa lagi nak bercakap? Maka banyak orang sakaratul maut itu menangis. Orang salah terjemahan. Kadang-kadang kan ada orang sok-sok mengerti. Nampaknya Pak Ustaz, dia ni menangis menjelang matinya. Mungkin teringat dia dengan anaknya Pak Ustaz. Dari mana pula dia tahu? Banyak orang menjelang mati itu menangis. Apa yang mereka tangiskan? Salah satu penyesalan orang-orang dalam keadaan sakaratul maut, ibu dan bapa, adalah menyesal kenapa di waktu sehat tak bersedekah, kenapa di waktu hidup sedang banyak kebutuhan tak bersedekah. Tumbuh takhsyal faqra wa ta'mulul ghina, takut fakir, harap nak kaya, rasakan beruntung, rasakan banyak, rasakan iya, rasa. Maka dikala itulah kita tunda-tunda, sekarang datang sakaratul maut, satu nafas ke atas, buang ke bawah, payah pula narik ke atas. Disebutlah nama itu gharghar. Mengapa disebut namanya gharghar? Berbunyilah tenggorokannya, berbunyilah nafasnya. Sekali berbunyi, kadang takut orang mendengarkannya. Saat itulah sedekah kata dia. Tapi kalau belum macam tu, belum nak bersedekah. Makanya orang kalau ditanya ibu dan bapak, saya ceramah subuh di Masjid Masyitah, saya tanya di Masyitah, kita beli mobil, kita tanya sama orang Toyota, merek ini berapa duit, apa kelebihan dia, itulah begini, begitu. Berapa duit? 560 juta. Kita beli tuh Fortuner. Yang membuat mobil manusia, yang bercakap manusia. Kita tak pernah menengok macam mana dia berbuat, macam mana dia mengerjakan. Bisa kita percaya dengan omongan manusia tu? 560 juta pun meluncur dari saku celana. Ada rumah. Di mana nak membeli rumah? Di Firdaus. Di mana masjid? Tidak kita tunjukkan. Nanti ada orang tersinggung. Ibu dan bapak rahimakumullah. Pokok di Firdaus. Di mana Firdaus nanti kita kaji. Ibu dan bapak yang berbahagia, macam mana tukang mengerjakan rumah kita tidak pernah tahu. Rumah sudah siap, kita hanya tinggal bayar. Dulu dia mengambil rumah hanya 500 juta. Sekarang dijualnya dengan kita 900 juta. Kerana rumahnya dekat dengan masjid. Rumah ini pun cantik pula adanya. Kita beli tu rumah, 900 juta pun meluncur dari nomor rekening kita ke nomor rekening dia. Tak gampang. Transaksi dengan Toyota tak gampang. Transaksi dengan orang pemilik rumah tak gampang. Pertanyaannya adalah, berapa transaksi terbesar ibu dan bapak kepada Allah? Berapa yang sudah? Akan payah menjawabnya. 2,5% itu kan 25.000 rupiah dari 1 juta. Ke Toyota berapa tadi? 560 juta. Maka ditanya, untuk bertransaksi dengan Allah, jawabannya dalam hati masing-masing saja. Berapa paling banyak transaksi yang sudah kita lakukan? Maka ibu dan bapak rahimakumullah,
ada transaksi yang paling hebat selain bertransaksi dengan Allah. Enggak ada. Ada jual beli yang paling menguntungkan sehebat jual beli dengan Allah. Enggak ada. Mengapa membeli Fortuner hati tak bercabang? Mengapa membeli rumah di dekat Al-Firdaus hati tak ragu? Dua saja pertanyaannya. Banjir. Yang kedua, macam mana air bersih? Kan cuma itu pertanyaan kita. Dijawab orang, ndak banjir, air bersih, meluncur 900 juta. Tak gampang sikit pun. Tempat berteduh di dunia ini 900 juta. Tempat berteduh di akhirat berapa? Maka ini kita ini mesti sering-sering mengingat-ingat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Banyak-banyak kita ini menghitung-hitung apa yang kita lakukan sebelum seluruh yang kita lakukan dihitung di hadapan Allah. Makanya kalau orang ditanya, berapa harga rumah ibu ni? Macam istana. Aku tengok kata dia. Rumah 2,2 miliar. Rumah orang 2,2 miliar. Ibu dan bapak rahimakumullah. Berapa sedekah dia? Ada sampai 200 juta. Tengok betul orangnya dulu. Maka mumpung masih sehat, mumpung masih baga, mumpung masih bertenaga, mumpung duit masih ibu bapak yang mengatur, tanda tangannya tergantung tanda tangan ibu dan bapak, mumpung masih banyak kebutuhan. Tapi ingatlah, di balik-balik sempit kebutuhan, walaupun hati merasa takut fakir, harap juga nak kaya, lawan dengan sedekah. Lawan dengan sedekah. Kita ni takkan lama ni ibu dan bapak. Gaya duduk kita ni kan nampak ni. Takkan lama kita ni. Bentar lagi lewat ni. Banyak orang sebaya kita dah lewat dah. Orang sebaya kita dah banyak yang lewat. Sebaya saya dah banyak yang lewat. Apalagi sebaya yang sebaya dengan ayah saya. Saya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Marhalim, Ustadz Haji Asrori seangkatan. Seangkatan betul ibu dan bapak rahimakumullah. Bertiga kami, Ustadz Marhalim, Ustadz Asrori, saya satu pondok pesantren. Waktu kuliah satu kampus dengan Ustadz Abdul Somad. Ibu dan bapak rahimakumullah, angkatan kami itu namanya UAS 96, Ukhuwah angkatan 96, yang masuk kuliah tahun 96. Umur paling muda kelahiran 79, paling tua rata-rata umur 75, 76 kelahiran. Apa yang terjadi Pak Ustaz? Dah banyak yang mati dah. Jadi kalau kami yang kelahiran tahun 79 paling muda, 74 paling tua, ada banyak yang mati, apalagi yang kelahiran tahun 54. Jadi kita ni takkan lama ni. Maka mumpung tanda tangan masih berlaku, mainkanlah. Takkan lama ni ibu dan bapak. Daripada rumah tu tak terpakai-pakai, ada rumah tak terpakai-pakai, paling tidak jangan sewakan, suruh orang-orang soleh tinggal di situ tanpa sewa. Selagi dia ke masjid, maka berarti sewa 1 juta sebulan mengalir pahalanya kepada kita. Ini mau dia kadang-kadang rusak rumah tu. Daripada rumah tu menganggur, minta anak-anak muda kita ini mengaji di situ, tahfizul Quran, datangkan gurunya. Bapak ibu nyiapkan rumahnya, biarlah biaya gurunya ditanggung masjid, tapi paling tidak pernah bersaksi itu rumah, dalam rumah itulah orang mengaji. Cerita ini bukan 1-2 cerita, ini hanya 1-2 kasus. Saya ceramah ibu dan bapak, tak bisa parkir. Kenapa tak bisa parkir? Karena memang masjid ini tak punya parkir. Akhirnya ibu dan bapak rahimakumullah, saya sampaikan kepada pengurus, perlu parkir ini kita pikirkan.
Itulah Pak Ustaz. Dulu ada nenek-nenek nak menyerahkan tanah sebelah Pak Ustaz. Apa kata nenek itu? Saya mau mewakafkan tanah nih. Tapi saya rundingkan dulu dengan anak saya. Lama betul lah nenek berunding. Mati jadinya. Jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kalau tunda, ketunda, mati datang. Nah, ini dimaksudkan oleh hadis nih. La tumhil, jangan kau tunda, kata Nabi. Hatta idza balaghatil hulqum, kalau nyawamu telah masuk ke tenggorokan, saat itulah engkau berkata, nak begini, nak begitu, nak begini, nak begitu, nak begini, nak begitu. Kalau sudah nyawa di tenggorokan, apalagi nak dicakap ayah bunda? Apalagi nak dicakap? Tapi kalau rumah Pak Ustaz, jangankan rumah Pak Ustaz, awak pun nyewa Pak Ustaz. Kipas angin masjid dah cantik Pak Ustaz. Masjid yang belum ada lah. Tapi jangankan kipas angin di rumah pun tak ada kipas angin Pak Ustaz. Betul-betul parah lah berarti. Kalau begitu gayung masjid. Kalau begitu parfum taruh di masjid. Apa kata Pak Ketua Pengurus Masjid? Sudah kami taruh 4 buah parfum Pak Ustaz. Dibawa jamaah pulang Pak Ustaz. Ada juga yang membawa pulang. Memang kadang-kadang ada orang yang memang rasa kepemilikannya tinggi, Ibu dan Bapak rahimakumullah. Bapak-bapak yang berlebih peci di rumah, taruhlah di sini agak 2 buah. Bapak-bapak yang berlebih kain sarung, itu apa kain sarung Pak Ustaz? Saya ceramah di Masjid Iqamatuddin Jalan Sutomo, tiba-tiba datang anak muda bercelana pendek. Bapak Pak Ustaz, kata dia. Saya bilang, iya, kenapa nak? Bapak pengurus masjid ni? Tidak nak. Kenapa demikian? Saya nak solat Pak, tidak ada celana panjang, tak ada pula kain sarung. Ada kain sarung Bapak? Saya dari rumah, saya bilang. Nah, bawakan sarung tu ke sini, taruhlah di tempat-tempat yang mudah dijangkau orang. Gunakanlah harta tu penolong kita, takkan lama Ibu dan Bapak rahimakumullah. Kalau nyawa sudah di tenggorokan, jangankan nyawa tu di tenggorokan, kalau sudah tua, sudah sakit, ingat 2 perkara ni Ibu dan Bapak. Kalau sudah tua, sudah sakit, maka kemampuan ibu dan bapak mengeksekusi harta sendiri menjadi melemah. Apa contohnya Pak Ustaz? Seorang bapak taubat di akhir-akhir hidupnya. Selama ini solat lalai, ibadah lalai, semua lalai. Di hari-hari tuanya taubat. Taubat, mulai mempersiapkan diri. Tapi semakin dipersiapkan, hati kan semakin lembut. Ibu dan Bapak rahimakumullah, tiba-tiba dia merasa, jangan-jangan amal yang kusiapkan sejak pensiun ini belum cukup. Yang bahaya itu kan orang merasa cukup. Raso-rasonya Pak Ustaz 3 tahun terakhir kok Allah lumayan lah. Nah, itu yang payah metong. Lebih baik merasa tak cukup daripada merasa penuh. Nah, dia merasa tak cukup. Dikumpulkan dia, anak-anaknya kumpulkannya, istrinya juga. Apa kata bapak ni? Saya selama ini berangkat pagi, pulang malam, tunggang langgang, pers keringat, banting tulang. Untuk siapa? Untuk kalian. Ku punya rumah kos, ku punya tanah, ku punya ruko, ku punya macam-macam, ku punya semuanya untuk kalian. Aku ingin setelah aku tiada, hidup kalian ini tetap juga berada. Jangan sampai kalian tak makan. Maka yang ku cari selama ini ambil oleh kalian, bagi yang pas. Jangan kalian berkelahi setelah matiku. Satu cuman yang ku minta, kata bapak ni. Dari mana Pak Ustaz tahu cerita ni? Kawan dekatnya. Satu cuman yang ku minta, ada tanahku di tepi jalan. Tanah itu tak sampai 1 hektar. Khusus tanah yang satu itu biarlah untukku. Aku berencana, kata bapak ni, untuk membawa tanah ni mati.
Ku tengok sekeliling tempat tu ndak ada masjid, tak ada MDA, tak ada TPA, tak ada musola. Rencanaku, kata si bapak, itu tanah dibangun masjid oleh masyarakat, dibangun MDA TPA oleh masyarakat. Aku hanya modal tanah karena aku tak punya duit lagi. Duitku sudah kalian ambil semuanya, ambillah. Tapi khusus tanah ni, ku mohon kepada kalian, izinkan aku yang akan membawanya mati. Mandang istri dia. Istri itu kalau sudah menyamping memandangnya, pucet muka suami menengok. Mandang anak-anak dia. Yang satu mandang ke yang lain. Apa kata dia? Apalah ayah ni? Ngasih orang ke ngasih orang, ngasih orang ke ngasih orang. Lebih pentinglah anak-anak ayah lagi. Apa kata ayahnya ni? Kalian ambil semua. Kan bukan hanya itu saja tanah saya. Sebanyak itu tanah saya ambil oleh kalian semua. Rumah-rumah saya ambil oleh kalian semua. Ruko-ruko, mobil-mobil ambil oleh kalian semua. Aku hanya minta tanah yang satu nih. Karena tanah tu pas tepi jalan. Jangan kalian bangunkan ruko di situ. Biar ku bangunkan nanti di situ rumah Allah. Mana tahu aku mati, orang solat di situ. Kalau dia di tepi jalan, orang singgah pun solat di situ. Mengalir pahalaku melalui amal ibadah orang. Kalau kalian lupa mendoakan aku, ada orang lain yang akan mendoakan orang yang pernah berwakaf tanah ni. Tak setuju istrinya, tak setuju anaknya, digugat ke pengadilan. Kalaulah bisa dicakapkan, ingin rasanya kita menunjukkan orangnya, begitulah. Tapi kan tak mungkin pula ditunjukkan orang. Masih hidup bapak tu Pak Ustaz. Saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan kawannya. Saya tanya balik, macam mana kawan Pak Haji dulu? Karena itu di depan mata saya, ibu dan bapak rahimakumullah. Itulah Pak Ustaz, kasihan awak menengoknya kini Pak Ustaz. Inyo semacam orang dibuang dek bini, dibuang dek anak. Kemana-mana Pak Ustaz, beliau hanya bawa motor buruk kemana-mana. Dulu dibukakan orang pintu mobil dia. Sekarang Pak Ustaz, tahoncong-honcong tu payah pula mencari terjemah itu Pak. Pokoknya tahoncong-honcong. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, bisa itu terjadi Pak Ustaz. Ini bukan cerita satu dua, ada banyak cerita lain. Bahkan ibu dan bapak sudah diwakafkan oleh si bapak. Ikut pula bapak tu membangun masjid. Pernah pula bapak tu menjadi ketua pengurus masjid. Waktu tu anaknya masih kecil-kecil. Tiba-tiba anak ni terus tamat kuliah, masuk S1, masuk S2, dah master dia. Ditanya sama warga, mana buktinya ayahku mewakafkan tanah ini? Terpengah-pengah jemaah. Mana buktinya? Mana notarisnya? Mana surat wakafnya? Dulu bapak ni ketika diminta orang, buatlah surat wakafnya Pak Haji. Kata Pak Haji, ndak percaya kalian kehaden. Itu pun kisahnya bukan satu dua juga. Kalau kita sebutkan nama masjidnya nanti penasaran pula bapak ibu datang pula ke sana kan. Rupanya kalau badan sudah mulai tua, kekuatan kita menentukan harta sendiri menjadi melemah. Awak yang punya harta tak bisa apa kata kita. Maka saya ingatkan yang sudah hampir-hampir tua. Jangan ditunggu tua-tua betul. Ialah kalau anak dapat macam anak ibu yang saya jumpai tadi. Ada ibu-ibu tadi pagi nak menjual tanah. Apa kata anak-anaknya? Mama,
mumpung mama masih hidup, juallah tanah tu. Jangan mama pikirkan kami, pikirkan kesenangan mama. Bagaimana mama bahagia, bagaimana mama bisa pergi berangkat ke tanah suci, bagaimana mama bisa membeli apa yang mama inginkan. Jangan pikirkan kami. Itu kalau dapat anak yang tak kemaruk. Kalau dapat anak yang kemaruk, apa nak nampak dia ayah dan lain, kata dia. Apa nak nampak dia emak piti masuk yang lain, kata dia. Makanya jangan tunda, jangankan sakaratul maut, tua pun jangan ditunda. Apalagi kalau sudah sakit ibu dan bapa. Kalau sudah semuanya serba di celana, jangankan sakit keras, kalau semuanya sudah serba di celana, maka ibu dan bapa akan tahu dua perkara. Yang satu, mana yang anak, mana yang kebetulan lahir jadi anak. Mana yang anak, mana yang kebetulan lahir jadi anak. Dia hanya numpang saja lahir jadi anak. Padahal foto paling besar foto dia tu. Asal datang orang ke rumah awak, nama dia disebut. Aiko Pak Ustaz, Iko dan Kerajo Diano Pak Ustaz. Aiko dan Kerajo Diano Pak Ustaz. Aiko dan Bapak Judinas yang bersalam jo Pak Wali Kota ko Pak Ustaz, ko baru tamai Pak Ustaz. Ko nan berkerajo di situ Pak Ustaz. Ada cik yang disebut-sebutnya. Siapa yang disebutnya? Yang dianggapnya tak berhasil, tak disebut-sebutnya. Nyo berampek ke sado Pak Ustaz dan cik ko, ya memang ibarat padi Pak Ustaz, nak kasado nembonih Pak Ustaz, kata dia. Itu bukan satu dua kata juga. Ibarat padi nak kasado nembonih Pak Ustaz. Ketika dia pipis di celana, buang air besar di celana, yang itu nak nampak, yang itu nak nampak, yang itu nak nampak. Yang justru yang tak boneh itu nampak. Jangan dikira anak-anak hebat itu yang tampil dikala kita sakit. Tengok betul. Jadi ada yang jadi anak, ada yang kebetulan lahir jadi anak. Yang kedua, kalau sudah sakit keras, maka rumah kita menjadi terbatas. Rumah orang kalau pipis sudah payah ditahan, tu hanya tinggal dua saja. Macam manapun rumah dua tingkat, rumah dia tinggal dua. Kamar tempat tidur satu, kamar mandi satu. Kamar tempat tidur satu, kamar mandi satu. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik dah asar pula. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik dah subuh pula. Tiba-tiba hilang cincin ibu tu satu. Bukan hilang, ditanggalkan ibu tu. Nak, ni kata dia, simpan baik-baik. Ini hadiah dari emak untukmu, karena di saat emak sakit engkau yang ada, yang lain tak nampak satu pun. Ini hadiah dari emak. Gara-gara cincin dikasih tu bisa berkelahi adik-beradik tu. Nah, maka mumpung masih bapak ibu yang menentukan, tentukanlah. Jangan lambat-lambat. Kalau perlu habis nanti assalamualaikum, assalamualaikum, salat sunat, langsung pulang ke rumah, kumpulkan semua. Pak Ustaz sudah kumpulkan, saya dah lama saya kumpulkan dah. Sudah lama saya kumpulkan. Makanya kalau sudah urusan dulu waktu emak ayah masih hidup, itu yang saya wanti-wanti kepada istri. Jangan kau tanya berapa aku memberi kepada emak, kepada ayahku. Kalau engkau tanya, aku tanya engkau ni biniku apa tidak. Yang kedua, selagi emak ayah telah tiada, apa yang kukirimkan untuk mereka tak boleh ditanya-tanya. Alhamdulillah tak pernah istri bertanya-tanya. Rupanya istri ini kalau kita didik dengan baik, dia pun paham pula dalam hidup. Banyak perempuan-perempuan baik. Makanya istrinya mesti sampaikan, Dek, rumah ini tempat tinggalmu. Kalau engkau nak nyaman di rumah ini, engkau perbesar silahkan. Tapi kalau aku ikut membangun masjid, jangan engkau bergaduh-gaduh. Kalau rumahmu nak besar, besarkanlah.
Tapi kalau aku ikut membangun masjid, jangan kau bertanya-tanya. Setiap aku dapat duit, aku berwakaf, aku wakafkan atas nama kita berdua. Ini wakafku, wakafmu juga. Hartaku, hartamu juga. Jangan kau takut-takut. Engkau ini takkan lama lagi mati juga, nampaknya macam mana aku mati juga. Mesti disampaikan kepada istri. Jangan takut-takut kepada bini. Ini sebut mama ke mama, mama ke mama. Jangan takut-takut betul sama istri. Kalau untuk modalkan dibawa mati, jangan takut kepada bini cakap. Ibu dan bapak rahimakumullah. Rasanya nak ditambah hadis ni tanggung, nak ditambah pun tanggung juga. Waktu pun dah nak habis pula. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, mumpung masih sehat, mumpung masih bernyawa, mumpung masih hidup, siapkanlah watazawwadu, siapkanlah bekalmu, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Takwa mana yang paling baik Pak Ustaz? Ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina. Senikmat-nikmat pertolongan di jalan takwa kepada Allah itu ditolong oleh kekayaan. Maka mumpung masih berdaging, mumpung masih bergaji, mumpung masih terima uang pesangon, mumpung, maka tolonglah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan, ibu dan bapak rahimakumullah. Semoga ada manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada pertanyaan ibu dan bapak? Alhamdulillah, tak ada pertanyaan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha minal inayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah ibu dan bapak, akhir bulan ini saya berangkat kembali ke tanah suci. Mohon doa ibu dan bapak semuanya, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran, dan yang mendoakan insyaallah diberikan kemudahan pula untuk berangkat ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.